Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin melakukan role play materi pertemuan 1 sampai pertemuan 7, yakni meliputi nilai, sikap, motivasi, persepsi, dan kepuasan kerja. Selamat menonton. Pose with the bands. Pada kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai persepsi. Persepsi adalah proses kognitif yang dilakukan oleh seorang individu untuk memahami dan menafsirkan lingkungan mereka. Dalam lingkungan kerja, persepsi mempengaruhi cara karyawan melihat pekerjaan, rekan kerja, dan atasan mereka. Faktor yang mempengaruhi persepsi diantaranya ada stimulus eksternal seperti orang lain dan lingkungan, kemudian ada juga pengaruh dari pengalaman masa lalu. Selamat menonton! Kamu kenapa kok kelihatan bingung gitu? Masih bingung sama tugasnya ya? Enggak, aku nggak bingung sama tugasnya, aku bingung sama bapaknya. Tadi kenapa sih kok kayak marah-marah gitu? Aku jadi ganggu ngerjain tugasnya deh. Enggak kok, kan orangnya emang gitu, suaranya emang tegas. Masa sih? Dia ada masalah keluarga deh. Apa itu faktornya? Pasti abis ini dia ngeremehin kita. Coba ingat-ingat deh, waktu kemarin ini kamu dikasih dukungan penuh sama dia. Iya sih, emang itu. Tapi dia kasih masukannya pakai nada galak gitu. Aku kayak ngerasa dibantai ya bisa-bisa. Nah, itu dia sebenarnya cuma yakinin kamu, cuma make sure kamu kalau kamu itu yakin sama siap sama ide-ide kamu. Iya sih, berarti itu cuma asumsi aja ya? Iya benar, makanya jangan asumsi ini enggak. Ayo makan, aku udah lapar. Jadi Di sini kita akan menjelaskan materi nilai. Jadi, nilai yang merupakan keyakinan yang kuat terhadap sesuatu yang kita anggap benar atau salah, penting atau tidak penting, dan juga nilai dapat mempengaruhi sikap dan perilaku individu dalam sebuah organisasi. Kemudian ada dua jenis nilai. Yang pertama nilai instrumental. Nilai instrumental itu cara mencapai tujuan seperti kerja keras dan disiplin. Yang kedua nilai terminal, yaitu tujuan hidup seperti kebahagiaan dan kesuksesan. Nah, contohnya sebagai berikut. Yes, data buat presentasi kemasan udah aku siapin ya. Kita pakai data yang lama aja, soalnya datanya nggak jauh beda kok, sekali lebih cepat. Tapi data yang lama kan itu enggak akurat. Nanti gimana kalau misalnya jadi masalah kalau kita kirim? Kamu ini terlalu ngikutin aturan. Kita ini kejar deadline loh. Gimana kalau nggak selesai? Supaya lebih cepat. Iya, aku tahu kamu mau cepat, tapi kan data itu dasar untuk semuanya sih. Kamu ini kadang-kadang terlalu idealis ya. Kita nih nggak perlu proses, orang tuh perlunya hasil. Tapi buat aku untuk capai ke hasil itu kan penting. Di dunia itu yang dilihat tuh cuma hasilnya, Yos, nggak perlu prosesnya. Aku juga nggak pengen loh di posisi gini terus. Aku pengen sukses. Ya aku juga mau sukses, tapi aku kan percaya kalau keberhasilan yang bertahan itu dibangun pakai integritas, bukan cuma cepetnya doang. Ya udah deh, terus lo mau gimana? Ya udah, mungkin kamu mau cepet beres yang sekiranya cepet suksesnya. Tapi kalau misal kita kerjasama buat nyelesain itu sambil ngelembur gimana?
Yaudah deh kalau maunya gitu, aku ikut aja daripada tiba-tiba terus kayak gini. Nah gitu dong, kalau kerja sama kan bagus kerjanya. Yaudah kalau gitu kita usaha buat selesaiin datanya supaya kita cepat naik pangkat. Oke. Oke. Jadi di sini kita akan menjelaskan materi motivasi. Jadi motivasi adalah dorongan internal atau eksternal yang mengarahkan perilaku seseorang menuju pencapaian tujuan. Kemudian ada juga teori motivasi yang umum, yaitu ada teori Abraham Maslow atau hierarki kebutuhan, terus teori Hertzberg atau faktor motivator dan Heigen, dan teori David McClelland atau kebutuhan akan pencapaian afiliasi kekuasaan. Nah, contohnya sebagai berikut. Aku pulang dulu ya, Anda. Iya, hati-hati. Enggak, kamu masih di sini, nggak pulang? Ini belum, masih nyelesain kerjaan dulu. Biasa, udah deadline. Wah, bukannya itu deadline-nya masih lama ya? Iya sih, cuman lebih cepat aja biar cepat selesai. Oh, semangat banget nih. Apa sih motivasi yang bisa segitunya? Motivasiku sih pengen belajar lebih banyak lagi sih. Siapa tahu naik jabatan suatu saat. Wah, bagus tuh, motivasinya keren. Kan motivasi yang bisa dorong kita buat ngerjain sesuatu ya. Benar, kan kalau punya motivasi, kalau ngerjain sesuatu itu lebih ringan bawaannya, enjoy. Nah, iya kan, itu semangat yang ada di dalam diri kamu ya. Iya. Nah, kalau kamu yang menyemangati diri sendiri, semuanya tuh kerasa lebih enteng. Ya udah ya, duluan. Dadah. Dadah. Jadi kita akan menjelaskan materi sikap. Jadi sikap merupakan evaluasi positif atau negatif terhadap suatu objek, orang, ataupun situasi tertentu. Sikap terdiri dari 3 komponen. Yang pertama yaitu kognitif atau keyakinan, yang kedua afektif atau perasaan, dan yang ketiga adalah perilaku. Selamat menonton. Kenapa kamu cemberut gitu? Tadi tuh aku ngurus cuti ribet banget deh. Kenapa? Tadi kan aku mau ngurus cuti, ibunya ribet banget. Padahal kan aku cuma mau libur setengah hari doang. Kamu dari luar Jawa nggak sih? Iya, emang kenapa? Oh, ibu yang ngurusin cutinya itu emang suka pilih-pilih gitu sih. Nah, kok gitu? Nah itu dia, aku juga nggak suka sama ibu yang ngurus cuti itu sih. Soalnya kan maksudnya kayak diskriminasi ya. Iya sih, tapi kok kamu malah diem aja nggak mau komplain? Aku udah pernah komplain sebelumnya, tapi nggak ada respon. Dulu juga sebenarnya ada yang keluar loh dari sini. Masalahnya sama kayak kamu. Kayak aku cuti juga. Iya, begitu dia minta cuti tapi tetap nggak dikasih. Padahal kondisinya tuh lagi emang nggak benar-benar nggak bisa masuk. Padahal aku udah bantu pakai apa ya, pakai nama dia, tapi tetap aja nggak dikasih. Emang ada masalah apa sih itu ibu semua orang luar Pulau Jawa sampai diribetin gitu? Kalau itu aku nggak tahu ya, makanya aku kesel banget sama orang kayak gitu. Jadi kalau aku diajak ngomong sama ibu yang ngurus cutinya itu aku cuek sih. Jahat banget ya. Iya sih. Apa gini aja, kita lapor ke atasan. Kalau tetap nggak ada respon, kita lapor ke pihak yang berwajib aja. Oke, setuju. Soalnya nanti kasihan banget kalau orang luar Pulau Jawa kerja di sini terus cuek gitu kamu. Oke deh. Di sini kita akan menjelaskan materi kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah perasaan positif karyawan terhadap pekerjaan mereka yang muncul dari penilaian terhadap berbagai aspek pekerjaan. Ada 4 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, lingkungan kerja. Yang kedua, gaji dan tunjangan. Yang ketiga, hubungan dengan atasan atau rekan. Yang keempat, peluang pengembangan. Selamat menyaksikan. Aku merasa betah banget dari sini. Temen-temennya juga asik, gajinya tinggi. Aku nggak terasa tertekan sama sekali di sini. Wah, bagus dong, berarti kamu cocok kerja di sini. Iya nih, kamu cocok nggak? Jelas dong, mereka baik banget sama aku. Tuh kan kita sejahtera banget di sini. Iya, tambah semangat kerja di sini. Bener banget.
Gojek aku udah di bawah nih. Aku duluan ya. Ya oke, aku lagi nunggu Gojek nih. Ya udah, hati-hati ya. Iya. Dadah. Dadah. Oke, jadi dari video yang telah kami persembahkan tadi, kami sudah menyampaikan beberapa materi mulai dari persepsi, nilai, sikap, motivasi, dan kepuasan kerja. Juga kami memberikan beberapa contoh-contohnya. Kemudian kami di sini menyampaikan kesimpulan dari materi-materi tadi. Jadi kesimpulannya adalah dari beberapa pertemuan terkait dengan materi persepsi, nilai, sikap, kepuasan kerja, dan juga motivasi, dapat disimpulkan bahwa kelima aspek tersebut bersifat permanen yang dimiliki seorang individu. Meskipun bersifat permanen, kelima aspek tersebut dapat terjadi adanya perubahan dikarenakan pembelajaran yang ada, baik adanya pengkondisian sosial, pengkondisian operan, dan pengkondisian secara klasik. Ketika terjadi proses pembelajaran pada suatu individu, maka persepsi, nilai, sikap, motivasi, dan kepuasan kerja akan berubah menjadi nilai baru, persepsi baru, dan seterusnya. Di mana dengan adanya persepsi, nilai, sikap, motivasi, dan kepuasan kerja yang baru tadi, apabila dimiliki oleh masing-masing individu pada suatu organisasi, itu akan menjadikan suatu organisasi menjadi lebih mudah untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Hal tersebut terjadi karena mereka kompak memiliki nilai, sikap, motivasi, kepuasan kerja yang sama untuk tujuan yang sama untuk kesuksesan organisasi. Oke, itu saja persembahan video dari kami kelompok 1. Saya Intan Nuruya. Saya Elda Fazulano Alia. Saya Iswatu Wida Sugianto. Saya Clara Aurora. Saya Ferdil Farisal. Saya Albaitul Khairida Fitiyani. Terima kasih, kami undur diri. Selamat menonton. Bye-bye.